ini pemilu curang ini terjadi, tidak ada kata lain. Kita semua di Indonesia bersatu, lakukan perlawanan, parlemen jalanan solusinya. Maka dari itu dalam kesempatan ini juga saya mohon kepada seluruh Indonesia yang menonton tayang ini, lakukan konsolidasi di seluruh wilayah Indonesia ini, lakukan semua parlemen jalanan secara serentak, ya kan? Ajak semua elemen-elemen masyarakat yang ini apalagi nih tim Hore dari 01 dan 03 melakukan konferensi pers. Kenapa saya katakan tim Hore? Ya kalau saya lihat bukan perwakilan dari TPN ya, kalau Ganjar Mahfud itu bukan perwakilan dari Timnas Amin, ya tim Hore sama seperti kita melakukan konferensi pers, marah-marah, teriak-teriak, seolah paling mewakili suara rakyat, dan lain sebagainya, ngancem-ngancem untuk turun ke jalan, dan lain sebagainya. Suruh konsolidasi ke semua lapisan masyarakat untuk turun ke jalan. Hei. Oh, jangan sekali-kali klaim atas nama rakyat. Seenaknya. Ulang. Bagi saya nggak jadi masalah, nggak jadi soal. Karena saya punya keyakinan kalaupun diulangi ini pilpres, pencoblosan, jagoan Anda tetap perungkat kok. Tetap perungkat kok. Coba kita cek nih kelucuannya saudara. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mardian Ese. Saya Ketua Simpul Barisan Rakyat Antusias Pilih Presiden Anies Mohaimin 2024 dari 01. Saya mau bertanya kepada panelis atau narasumber yang ada di depan kita semua. Kita di sini hadir dalam rangka gerakan rakyat menolak pilpres curang. Pertanyaan saya satu, apa yang harus kita lakukan untuk menolak gerakan pilpres curang ini? Karena sudah banyak gerakan-gerakan sporadis yang dilakukan oleh teman-teman kita, tapi sampai saat ini belum membuahkan hasil yang jelas. Yang kedua, sudah banyak tuntutan daripada demonstran, rakyat-rakyat lain, dari akademisi, mahasiswa, tapi juga belum membuahkan hasil. Baik. Saya memberikan usul. Ya, usul dari saya, semua relawan 01 dan 03 ini konsolidasinya harus sifatnya masif dan menyeluruh. Karena kita sifatnya sporadis sehingga hasilnya belum maksimal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, dari media boleh ini Oke, buat wartawan dulu ya. Kawan-kawan wartawan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Iksan dari Egypt Sudirman Channel. Yang saya ingin tanyakan, selama ini kan kita sudah aksi di mana-mana, di KPU, di Bawaslu, di MK nanti ya. Terus masa sudah mendorong dan ada beberapa partai, sekjen partai, kalau tidak salah sudah 3, satu menyusul setelah reses selesai untuk melakukan hak angket. Nah, kalau hak angket ini tidak bisa, artinya tidak bisa juga, ya kan? Apa yang harus dilakukan? Karena kita tahu Prof Yusril sudah ngomong juga, efek angket tidak berefek, ya kan? Tapi sudah disanggah dengan ketua saya Bang Egy Sujana. Kemudian kalau hak angket ini tidak bisa juga, apa kira-kira kita yang harus dilakukan? Supaya dari saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau people power kita sudah tahu people power kemarin yang digaungkan take a point. Tidak ada apa-apa, ya kan? Kenapa tidak ambil yang di JIS kemarin? Suara ke JIS itu selesai masalah itu. Oke, terima kasih. Itu aja tadi. Kenapa tidak? Kalau hak angket tidak dipenuhi juga? Terima kasih Pak. Mohon media yang lain untuk tidak media yang lain sama ya. Oke, Mas. Di belakang dari sebentar ya, setelah ini ya Mas ya. Saya singkat aja.
apa konsolidasi silaturahim antara 01 dan 03 ini untuk tanggal 1 besok di hari Jumat. Itu pertanyaan saya. Terima kasih dari Fabifa TV. Terima kasih. Ya, selamat siang, saya Iqbal dari Kom Video. Saya ada beberapa pertanyaan. Nomor satu adalah, ini kan simpul relawan dari kubu paslon 1 dan paslon 3. Apakah antar relawan ini juga sudah mengadakan diskusi dengan timnas pemenangan terkait gerakan ini? Nomor 2 adalah apakah gerakan ini juga akan turun ke jalan dalam waktu dekat atau enggak? Nomor 3 itu saya ingin nanyain soal apakah dari relawan ini sudah, kan udah tahu nih ada dari masing-masing partai ini mengajukan hak angket. Apa percaya gitu dengan hak angket tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada dari media? Satu lagi, saya pikir setelah 5 baru kita persilakan. Masih ada satu lagi? Silakan. Oke. Halo, selamat siang. Saya Eva dari Media Republika. Saya ingin bertanya satu hal saja kepada para sebetulnya pihak relawan ya. Lebih ke dari pihak relawan sebenarnya ada keinginan juga nggak agar capres dari masing-masing 01 dan 02 untuk bertemu. Dan 3, sorry, mohon maaf. Otak Republika begitu. Ya. Terima kasih Mbak Eva. Lanjut, silakan. Coba kasih 5 dulu ya Mbak. Silakan dijawab dulu. Silakan media 5 orang yang pertama tadi, silakan Mbak. Untuk apakah yang harus dilakukan untuk menolak Pilpres curang? Aksi nyata dari relawan 01 dan 03. Di sini kami mengundang Mbak Narti dari Poros Buruh. Silakan untuk menjawab untuk aksi nyata. Silakan Mbak. Bedel. Depan. 02 lagi mau Gibran. Oke, terima kasih. Tadi ada beberapa pertanyaan, apakah harus koordinasi dengan paslon 1 atau paslon 3? Kita tidak perlu lagi harus berkoordinasi. Karena kondisi hari ini adalah yang dirugikan adalah rakyat. Maka hari ini tidak ada namanya paslon 1 atau paslon 3. Tapi hari ini adalah gerakan rakyat yang notabene rakyat hari ini sudah muak dengan kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Yang kedua, pasti kita akan turun ke jalan. Setelah ini akan diumumkan tanggal berapa kami akan turun ke jalan, karena kami juga harus koordinasi antara 1 dan 3. Ini akan kita umumkan tanggal berapa kita akan turun, itu pasti. Untuk melawan kecurangan, melawan ketidakadilan, rakyat harus turun ke jalan. Maka butuh persatuan. Hari inilah kita lakukan bersama. Sekarang tidak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi ini adalah bagian rakyat yang akan melawan ketidakadilan itu. Terima kasih. Menyikapi persoalan hari ini, pemilu curang ini terjadi, tidak ada kata lain. Kita semua di Indonesia bersatu, lakukan perlawanan, parlemen jalanan solusinya. Maka dari itu dalam kesempatan ini juga saya mohon kepada seluruh Indonesia yang menonton tayangan ini, lakukan konsolidasi di seluruh wilayah Indonesia ini, lakukan semua parlemen jalanan secara serentak, ya kan? Ajak semua elemen-elemen masyarakat yang masih peduli terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi tidak ada lagi bicara 01, 03. Tidak ada urusan juga dengan capres 1 dengan 3. Kalau dia mau datang ke sini, alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa. Karena yang ingin ditunjukkan adalah kekuatan rakyat Indonesia ini harus bangkit hari ini. Kita tunjukkan kedaulatan rakyat masih ada di Indonesia. Itu
Wah, itu bahaya tuh pernyataan tuh. Kita sudah nggak ngomong 01, 03, partai-partai politik, enggak. Ini gerakan rakyat. Bahaya tuh. Anda sudah keluar jalur itu namanya tuh. Keluar jalur itu namanya. Mau bentrok antara rakyat dengan rakyat. Emang Prabowo Subianto nggak ada pendukungnya? Emang pendukung 01 juga sama pemikirannya seperti Anda? Pendukung 03 sama pemikirannya seperti Anda? Hati-hati loh. Sudah mau keluar jalur tuh mereka tuh ngomongnya. Sudah, kita enggak. Ini gerakan rakyat. Gerakan rakyat tai. Rakyat mana? Rakyat berapa orang yang Anda wakili itu? Berapa orang rakyat yang Anda wakili? Jutaan. Berapa juta? 1 juta, 2 juta dari 270 juta orang. Hei. Ini pendukung Prabowo itu masih diam-diam saja loh. Tapi bila tetap mereka memaksakan untuk terus seperti itu, jangan salahkan bila ikut bergerak juga. Rusuh nih bisa jadi. Bahaya nggak? Bahaya. Ini tim krocok-krocok kayak ini tuh yang memprovokasi tuh. Tim krocok-krocok. Kalau agak serius kan timnasnya, timnas Amin. Kalau 03 TPN. Kalau lebih serius lagi partai-partainya yang ngomong tuh. Partai-partai koalisi dari PDIP, dari PPP, dari PBB ya. PBB kemana? Yusri ya ke 02. Perindo ya 03 itu. Iya, kalau 01 yang lebih serius Nasdem ke PKB ke atau apa, itu jalur itu. Dan kita nggak melihat tuh mereka ngoceh ngomong konferensi pers bareng-bareng. Ini makanya bahaya ini gerakan-gerakan yang kayak gini ngaku-ngaku pendukung 01 dan 03 sudah akan mengabaikan jalur, akan mengadakan parlemen jalanan. Berbahaya tuh, provokasi. Berbahaya tuh. Jangan seperti itu, Bos. Ya, legowo aja. Bila kalah jagoan Anda ya legowo. Bagaimana lagi curang? Ya tinggal buktikan kecurangannya di mana, gimana sih? Hati-hati, yang dukung Prabowo itu bukan makhluk gaib, manusia juga, orang Indonesia juga, dan bukan sedikit juga. Seenaknya memprovokasi kayak gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.